Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema surat-surat yang tidak disukai oleh setan. Masya Allah. Baik tadi di segmen sebelumnya yang pertama sudah dijelaskan bahwa surat yang pertama yang tidak disukai oleh setan adalah Al-Fatihah. Yang kedua adalah surat Al-Baqarah dan yang ketiga adalah surat Al-Falaq. Nah kita akan lanjutkan pembahasan kita, berarti yang keempat yang jamaah yang ada di rumah boleh siapin catatannya. Kita akan saksikan dulu nih ada video mengenai geger detik-detik dugaan pengiriman santet terekam kamera. Wah yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Astagfirullah. 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 Ya Allah hati-hati memang no ikau. Ustadz, ada nggak sih? Kan kalau zaman sekarang orang dikit-dikit gak suka, wah langsung kirim santet, apa gitu ya. Surat yang kita bisa amalkan gitu, yang melindungi kita dari kiriman sihir kayak video tadi, ada nggak sih Ustadz? Mohon Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana Ustadz Ahmad Khan, Mas Mikdad, jamaah di studio, jamaah di rumah. Maka melanjutkan daripada surah Al-Falaq, setelah surah Al-Falaq, rangkaiannya adalah surah An-Nas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Al-Quran surah terakhir dalam susunan 114 surah, yakni Al-Quran surah An-Nas. Dan dia senantiasa bergandengan, berpasangan dengan surah Al-Falaq. Yang mana dua-dua daripada surah ini adalah surah yang tidak disenangi oleh syaitan. Di antaranya adalah pelaku sihir. Sihir ini tadi sudah kita bahas dalam surah Al-Falaq. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ketika bukhul-bukhul tersebut sudah ditiupkan oleh para penyihir-penyihir, tukang santet. Dan juga diakhiri dengan wa min syarri hasidin idza hasad. Daripada orang yang iri, dengki ketika mereka dengki. Lalu ternyata dilanjutkan dengan surah An-Nas. Surah An-Nas itu bukan hanya perlindungan dari sesuatu yang datang dari luar, tapi sesuatu yang datang dari dalam. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Karena ternyata adanya sihir, adanya santet, adanya orang yang iri disebabkan kadangkala karena pelakunya orang yang diiriin ini terlalu pamer juga. Terlalu senantiasa merasa diri lebih baik daripada orang lain. Makanya surah An-Nas dimulai dengan menyatakan kekuasaannya Allah. Dialah Rabbin Nas, dialah Tuhan. Dialah Malikin Nas, Raja. Dialah Ilahin Nas, sesembahan. Maka wahai manusia jangan pernah merasa diri adalah Tuhan. Jangan pernah merasa diri kau adalah raja. Jangan pernah kau merasa engkau yang patut disembah. Sehingga menimbulkan rasa iri daripada orang lain. Sehingga datanglah sihir dan santet tersebut. Maka dua surah ini bagaimana cara mengamalkannya? Tentu saja jangan sampai kedua surah ini terlepas dari kita dalam beberapa keadaan. Satu, dalam keadaan pagi hari. Makanya surah Al-Falaq dan An-Nas masuk ke dalam wirid ataupun zikir pagi. Kemudian masuk juga di waktu, jangan pernah lupakan baca dua surah ini di waktu sore. Kenapa di waktu sore? Karena dia masuk dalam zikir pagi sore. Dan ternyata pada waktu sore ini biasanya orang tua kita mengajarkan dari ajaran baginda Nabi SAW. Tutup jendela, tutup pintu, tutup semua makanan. Karena pada saat itu sihir masuk, daripada santet masuk. Maka dibaca di sore hari. Kapan lagi biasanya masuk? Ketika kita tidur. Makanya sebelum tidur bacalah surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Caranya seperti
tadi dibaca 3 kali, ditiupkan ke telapak tangan, lalu diusapkan kepada seluruh tubuh kita yang mampu untuk dijangkau oleh kedua tangan ini. Maka dengan hal tersebut Allah bisa melindungi kita karena kedua surah ini adalah surah yang tidak disenangi oleh syaitan. Wallahu ta'ala. Aduh, Masya Allah, Alhamdulillah ini surat favorit saya. Apa Berarti itu? nggak sih? Ya, Al-Falaq. Al-Falaq Anda. Karak juga favoritnya ini. Ya sama berarti sama bareng. Baik Ustaz Syam, terima kasih. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustaz Syam. Baik jamaah nih, kalau saya lihat nih dari wajahnya jamaah yang ada di rumah juga kayaknya nih ada pertanyaan yang mau ditanyain sama guru-guru kita. Benar nggak Bu? Benar ya, ya udah kalau gitu kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Baik, saya akan kasih kesempatan buat jamaah yang di studio dulu nih. Kira-kira di sini siapa yang mau bertanya, angkat tangannya Bu yang tinggi Bu. Masya Allah semangatnya saya suka banget. Tapi mohon maaf Bu, kurang cepet ya. Saya akan kasih dulu kesempatan buat ibu yang sebelah sini nih, Masya Allah. Ibu, boleh kenalan dulu Bu, siapa namanya, dari mana Bu? Ibu namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisnur dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Pacet Cianjur. Di Cianjurnya Bu, Dari Masya Cianjur. Allah. Ya, Tanya Ustadz dong. silakan Ibu. Saya mau tanya sama Ustadz Maulana, boleh? Wah, Ustadz Maulana. Iya. Ya, gini Ustadz. Kalau kita satu hari ketemu makhluk halus tapi amit-amit gitu ya. Kalau pas kita ketemu itu kita kan harus membaca ayat kursi gitu ya. Tapi kalau ayat kursinya itu nggak hafal, kita hanya membaca artinya aja yang hafal gitu. Cara mengusirnya gimana tuh Pak Ustadz? Baik. Silakan Ustadz Maulana mau dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Izin guru-guru kita Ustaz Ahmad Khan dan Ustaz Syams. Kenapa? Ya. Dengarkan baik-baik. Jikalau berbicara tentang ketemu setan, sebenarnya jin itu takut sama kita. Karena kita adalah ini jailun alifatan fil ardi. Berarti kita pemimpin, dia bawahan. Pasti takut. Ketika membaca ayat kursi, jin ifrit lari terbirit-birit. Jin ifrit lari terbirit-birit. Nah itu. Itu. Jadi kalau kita baca ayat kursi kabur dia. Ada apa sih dengan ayat kursi? Surah Al-Baqarah ayat 255. Ada apa sih? Ternyata di ayat kursi itu terkandung 17 nama Allah di dalamnya. Allah, Masya Allah. Jadi kalau memang tidak hafal ayat kursi, bacalah Allah. Allah. Kabur dia. Kok enggak kabur? Karena belum cukup 17. Allah. Kata setan jin, aku enggak kabur. Nunggu 17. 17 nama Allah di dalamnya. Dan barang siapa yang membaca ayat kursi sesudah salat, maka selamatlah dia dari api neraka. Itulah. Jadi padahal tujuan setan itu bagaimana menjerumuskan kita masuk neraka. Sementara kita membaca ayat kursi setiap sudah salat, itu pertanda kita menjauhkan diri kita dari api neraka. Maka sia-sialah usahanya setan. Maka paling dia tidak suka ini ayat kursi. Tidak suka. Jadi kalau kita baca ayat kursi terbakar dia. Banyak riwayat kisah tentang ayat kursi yang membacanya sampai ada bau hangus di kamarnya. Kan selalu diganggu malam-malam. Lalu dia baca ayat kursi. Apa yang terjadi? Hangus. Ada bau hangus. Padahal pada waktu dia baca ayat kursi ikut juga jin itu baca. Allahu la ilaha Allah. Tapi pada saat akhirnya endingnya ayat tersebut tidak bisa dilanjutkan. Karena dia sudah terbakar. Ada satu riwayat sahabat Nabi Abdurrahman atau yang lebih dikenal dengan Abu Hurairah. Pernah diajarkan oleh jin. Kalau kau baca ayat ini, ayat ini, kami bangsa kami tidak akan bisa masuk mencuri. Karena setiap malam ada yang mencuri. Baitul Mal. Ya. Kas negara waktu itu. Ya Allah. Ada yang curi. Sementara yang suruh jaga adalah Abu Hurairah, kaget.
Dia tangkap terus diajarin. Lepaskan aku akan ajarkan ayat yang kalau dibaca kami tidak akan bisa mencuri lagi. Baik, alhamdulillah. Sudah satu penanya, saya kasih kesempatan. Nah ini kapan lagi nih nanya sama guru-guru kita langsung. Sekarang saya mau kasih kesempatan lagi. Jangan kalah cepet ya Bu, angkat tangannya Bu. Siapa yang mau bertanya Bu? Oh ya Allah. Oke deh kalau gitu saya mau kasih kesempatan ke sini nih. Tadi saya lihat ibu yang sebelah sini nih, ya Allah semangat banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya dong Ustadz. Ya silakan Ibu. Gini Ustadz, godaan setan yang kita bisa muncul dari berbagai macam cara dan dari mana saja. Nah, apakah ada surat yang bisa mencegah kita dari godaan setan tersebut? Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu. Pertanyaan insya Allah langsung dijawab oleh guru kita Ustadz Ahmad. Kan silakan Guru. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan itu menggoda manusia bukan sekali dua kali tetapi setiap saat. Dia datang dari arah depan, dari arah belakang, dari samping kanan, samping kiri, dari atas dan dari bawah. Setan akan selalu menggoda manusia, membuat manusia meragukan Allah Subhanahu wa taala serta untuk meninggalkan kewajiban yang difardukan Allah dan melalaikan kewajiban serta juga melakukan perbuatan dosa atau kemaksiatan. Apakah setan itu bisa kita halau ataupun kita bisa punya amalan-amalan yang bisa mengusir setan? Ada. Bahkan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW saja seorang manusia yang terbaik, beliau pun tidak luput daripada godaan setan. Sebagaimana di dalam Al-A'raf ayat 203 pernah diceritakan bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW ketika beliau terlambat mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, pada saat baginda Rasul Nabi Muhammad SAW itu menunggu turunnya wahyu dari Allah, setan datang menggoda Nabi Muhammad. Setan berbisik kepada Nabi Muhammad seraya berkata, wahai Muhammad, seandainya wahyu itu belum turun, mengapa engkau tidak membuat ayat-ayat itu sendiri lalu kemudian engkau kumpulkan dan engkau sampaikan kepada umat? Maka Rasulullah SAW dengan tegas menjawab, yang demikian itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah aku menyampaikan sesuatu kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tegas. Dari cerita ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya siapapun akan digoda oleh syaitan. Lalu adakah ayat ataupun doa atau amalan yang bisa kita amalkan agar kita terhindar dari syaitan? Banyak sekali. Diterangkan bahwasanya di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Manazala manzilan wa yaqulu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam taduruhu syaitan min manzilihi hatta yartahila minhu." Kata Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang ketika masuk ke dalam rumahnya, lalu dia baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dia baca itu ketika masuk ke rumahnya, maka niscaya syaitan tidak akan bisa mendekat kepadanya selama orang itu berada di dalam rumah tersebut. Makanya kita kan orang kita biasanya kalau nanya amalan kagak mau yang panjang-panjang. Betul gak? Maunya yang pendek, biar gampang dihafalin. Makanya saya kasih buat jamaah Islam itu indah, baik yang di studio maupun yang di rumah, yang pendek aja. Apa? A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Dan ini terdapat di dalam Ratibul Attas, Ratibul Haddad, di dalam zikir pagi dan sore. Ini ada doa seperti ini. Maka dawamkan itu, kita baca, rutinkan, maka insya Allah kita akan selamat daripada godaan syaitan. Tapi diterangkan juga di dalam kitab Nashul Ibad, karangan Imam Nawawi, ada satu riwayat yang datang daripada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Riwayatnya daripada Ka'bul Akhbar. Diterangkan bahwasanya kata Rasulullah SAW, al-hasun lil mu'minin minasyaiton thalathun. Pelindung orang mukmin daripada setan, dari godaan setan itu ada 3. Apa nih? Yang pertama al-masjidu hisnun. Masjid adalah pelindung manusia dari godaan setan. Makanya kita biar jadi orang yang cinta sama masjid. Terpaut hatinya dengan masjid. Rajin istiqomah berjamaah 5 waktu sholat di masjid. Hadir majelis ilmu memakmurkan masjid. Orang yang terkait hatinya dengan masjid, beribadah di masjid, maka masjid ini adalah pelindung kita daripada godaan syaitan. Makanya jangan nyusahin DKM, ke masjid 5 waktu nggak pernah, sekalinya ke masjid songong, sopnya di depan imam.
ya disolatin. Ya. Auzubillah. Alhamdulillah min dzalik. Ya, makanya rajin-rajin ke masjid biar setan kagak berani ngedeketin kita. Yang kedua, wa qiraatul Qur'ani hisnun. Baca Al-Qur'an itu juga pelindung daripada setan. Makanya yang rajin baca Al-Qur'an, yang rajin baca Al-Qur'an. Ini kita kan baca Al-Qur'an setahun sekali, bulan Ramadan doang. Itu juga seminggu pertama karena kebagian jatah tadarus dari Pak RT. Kalau kagak ngarepin hadiah dari orang tua. Makanya kita mesti rajin baca Al-Qur'an. Selama ini kan kita lebih rajin main HP. Baca status orang ketimbang baca Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an pelindung perisai daripada godaan syaitan. Yang terakhir ketiga kata Nabi Muhammad. Wa dzikrullahi hisnun. Mengingat Allah, menyebut nama Allah itu perisai daripada godaan setan. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad, asyaitan yajlisu ala qalbi ahadikum fa in dzakallah in khanas. Setan itu bisa bertengger duduk di hati manusia. Jadi hati jangan dibiarin kosong. Kalau kosong dihuni sama setan. Ya. Tapi ketika seorang itu hatinya dihuni setan dan dia mengingat Allah, lisannya menyebut nama Allah, setan itu rali terbirit-birit. Makanya jangan dibiarin hatinya kosong. Selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, baik. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu ya pertanyaannya. Masya Allah, baik. Saya akan kasih kesempatan lagi nih buat penanya yang ketiga nih. Siapa yang masih mau bertanya boleh angkat tangannya Bu. Aduh ya Allah, Bu mohon maaf ya Bu. Sekarang ke sebelah sana dulu ya Bu. Nanti saya kasih kesempatan. Saya akan kasih ke yang sebelah sini nih tadi nih. Ibu, baik Bu langsung aja siapa namanya dan apa pertanyaannya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustadz, nama saya Ibu Atika Kartika dari Kecamatan Pacet, Cianjur. Baik, waduh. Ya. Tepuk tangan dulu dong Bu. Nah sekarang boleh Bu pertanyaannya lanjutkan silahkan. Saya mau tanya Pak Ustadz, Sam katanya ada satu surat. Bacaan yang sangat dibenci setan dan iblis apabila dilantunkan karena isi ayat tersebut. Tapi surat itu aku penasaran Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada surat katanya isinya itu dibenci sama setan mungkin ya Bu, ditakuti sama setan. Isinya surah tersebut. Nah Ibu itu penasaran kira-kira isinya tuh apa Ustaz Syam, surat apa itu silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku, Ustaz Maulana, Ustaz Ahmad Khan, Mas Mikdad, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim alladzina asrafu ala أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Katakanlah Muhammad, kata Allah, ya ibadi, wahai hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, hambaku yang mereka sudah melampaui batas atas diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Karena sungguh Allah itu mengampuni segala dosa. Karena dialah Allah yang maha mengampuni serta maha menyayangi daripada hamba-hambanya. Gimana setan gak benci sama ayat ini? Gimana iblis gak benci sama ayat ini? Toh dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah itu maha pengasih, Allah maha penyayang.
Allah mengampuni segala dosa bahkan daripada dosa seorang yang telah melampaui batas. Seorang yang telah melawan Allah, seorang yang telah mencaci baginda Nabi SAW, seorang yang sama sekali tidak pernah beramal sekalipun di dalam hidupnya. Tapi Allah katakan jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setan sangat benci dengan ayat ini. Kenapa? Bukan setan kabur dengan ayat ini, tidak. Tapi setan merasa sia-sia. Sia-sia aku korbankan seluruh umurku untuk menggoda manusia. Toh ujung-ujungnya juga diampuni sama Allah kalau dia bertaubat. Maka syaitan bukan hanya takut pada ayatnya, bukan hanya takut dan benci pada maknanya, tapi syaitan sangat kecewa terhadap para manusia yang bertaubat. Maka mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita punya gunung-gunung dosa yang besar, tapi di belakang gunung-gunung dosa yang terbesar itu masih ada ampunan Allah yang jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Allah sangat senang untuk mengampuni hambanya. Bukankah kita sangat mengenal daripada seorang perempuan yang telah berbuat kesalahan, namun di perjalanan taubatnya ia memberi minum seekor anjing. Dengan itu Allah ridha kepadanya karena memberikan minum seekor anjing. Apalagi bikinin kopi kepada suami. Kalau minum anjing aja dimasukkan surga, apalagi ibu rajin bikin teh untuk ustadz. Ibu ngasih minum kiai, ibu ngasih minum anak yatim, ibu ngasih minum orang-orang yang kehausan. Orang yang kasih minum seekor anjing saja Allah rahmati, Allah ridhoi. Karena dia dalam keadaan bertaubat. Berarti maknanya setan, iblis sangat benci terhadap orang yang bertaubat. Ada sebuah kisah yang subhanallah. Seorang yang ahli ibadah tiba-tiba digoda sama syaitan dengan mengatakan, udahlah ngapain ibadah terus. Subhanallah. Di bawah dia satu rumah dengan adiknya yang senantiasa berdosa. Tiba-tiba adiknya ini dapat hidayah, dia ingin bertaubat. Sama-sama niat. Satu niat bertaubat, satu niat mau nyobain maksiat. Tiba-tiba subhanallah ketika dia mau tenggak minuman kerasnya ini, yang ahli ibadah ini yang tinggal di lantai 2, jatuh dia. Nggak sempet dia minum, jatuh menimpa adiknya yang sedang bertaubat di bawah. Sama-sama baru niat, satu niat taubat, satu niat maksiat. Ternyata Allah timbang niatnya. Bukankah dikatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Kita itu dinilai dari niatnya, bukan ma'amila, bukan yang diamalkan, tapi niatnya. Niat taubat saja Allah senang, apalagi kalau udah beneran taubat. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Syam. Tapi dari tadi ngomong-ngomong aku ngeliatin, aku perhatiin nih ada jamaah yang ada di studio ini. Ibu yang sebelah sini. Ibu, mohon maaf Bu, ini kita lagi belajar bareng-bareng kok. Main gadget terus Ibu, main HP terus Bu. Lagi apa sih Bu, sibuk banget Bu? Ini kayaknya enak nih makanan, enak banget ini. Astagfirullahaladzim, Iya. lagi liatin makanan. Iya. Liatin makanan apa Bu? Sate atau konro atau apa Bu? Ini enak banget. pokoknya. Aduh ya Allah. Ustadz Maulana, ini ternyata liatin makanan terus nih jamaah dari tadi. Mau tahu nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Pak Mau Ustadz. tanya. Sempat-sempatnya. Gimana? Saya mau tanya Pak Ustadz, saya nih ketergantungan HP Oh, terus-terusan. tergantungan HP, iya. Terus ada nggak supaya saya nggak ketergantungan HP, ayatnya, suratnya gitu, supaya saya nggak ketergantungan. Mau tahu? Mau. Setelah yang satu ini. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.